kudune damkar iki. Mbak, wi. Lah iki kudune damkar, nek ora damkar ya ora iso no. Few moments later. Just a feeling that I want you behind because it's something that is on. You're on my mind, I get sick of that. Pengawasan adalah proses pemantauan perilaku kegiatan atau informasi untuk tujuan mengumpulkan informasi, mempengaruhi, menaungi, atau mengarahkan. Pengawasan dapat meliputi pengamatan jarak jauh dengan peralatan elektronik seperti CCTV atau pemeriksa informasi yang tertransmisi secara elektronik seperti lalu lintas internet. Pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa segala aktivitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang direncanakan dan untuk menjamin bahwa tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauh mana kebijakan yang dijalankan dan sampai sejauh mana. Pengawasan memiliki beberapa jenis, yaitu pengawasan preventif, pengawasan represif, pengawasan aktif, dan pengawasan pasif. Fungsi pengawasan meliputi independensi, objektivitas, kompetensi, formalistik, dan koordinasi. Pengawasan merupakan fungsi manajemen yang paling esensial. Sebaik apapun pekerjaan yang dilaksanakan tanpa adanya pengawasan tidak dapat dikatakan berhasil. Fungsi pengawasan dalam manajemen mencakup beragam aspek penting. Pengawasan merupakan tanggung jawab setiap pemimpin dalam mencegah terjadinya penyimpangan dan kesalahan dalam pencapaian tujuan organisasi. Selain itu, pengawasan juga berperan dalam meningkatkan kedisiplinan kerja pegawai dan menentukan apakah pekerjaan telah dilakukan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Secara umum, fungsi pengawasan meliputi penilaian, penelitian, dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan tugas untuk memastikan bahwa aktivitas yang dilakukan sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku. Melalui pengawasan, manajer berusaha memastikan bahwa tujuan organisasi tercapai, kinerja pegawai ditingkatkan, dan potensi penyimpangan diminimalkan. Pengawasan menyeluruh adalah proses pengawasan yang dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi pada seluruh aspek kegiatan organisasi, termasuk perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pelaksanaan. Tujuan pengawasan menyeluruh adalah untuk memastikan bahwa semua aktivitas yang terlaksana telah sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauh mana kebijakan pimpinan dijalankan dan sejauh mana kegiatan yang dilakukan sesuai dengan tujuan organisasi. Pengawasan dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung. Pengawasan audit adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan untuk memantau, mengevaluasi, dan memberikan keyakinan yang memadai bahwa suatu kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Tujuan dari pengawasan audit meliputi beberapa aspek seperti audit keuangan, menentukan keakuratan dan keadaan informasi keuangan, audit kinerja atau operasional untuk menilai pengelolaan sumber daya secara ekonomis, efisien, dan efektif. Audit ketaatan yaitu untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan, serta audit investigatif
untuk menghasilkan informasi atau bukti terkait dengan suatu kasus atau kerugian. Pengawasan audit dapat bersifat preventif, yaitu mencegah kebocoran, penyelewengan, kegagalan, dan korupsi, serta bersifat represif, yaitu menentukan apakah kecurangan atau penyimpangan benar terjadi. Pengawasan. Yang pertama ada pengawasan kuantitas dan kualitas. Pengawasan kuantitas dan kualitas dalam manajemen memiliki peran yang penting dalam memastikan kelancaran proses produksi dan kepuasan konsumen. Pengawasan kuantitas berkaitan dengan pengendalian terhadap jumlah hasil produksi, sementara pengawasan kualitas berkaitan dengan jasa memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Misalnya, pengawasan kuantitas dapat dilakukan pada bahan mentah, produk, atau jasa yang dihasilkan. Sedangkan pengawasan kualitas bertujuan untuk mempertahankan kualitas yang sudah tinggi dan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Pengawasan ini dilakukan untuk mencegah penyimpangan dan meningkatkan efisiensi serta efektivitas kerja. 2. Pengawasan biaya operasional. Pengawasan ini merupakan praktik penting dalam manajemen keuangan perusahaan. Hal ini meliputi perencanaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap biaya-biaya yang terjadi dalam kegiatan operasional perusahaan. Dalam konteks perusahaan, pengawasan biaya operasional dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengeluaran biaya, serta untuk memastikan efektivitas dan efisiensi pengeluaran tersebut. Pengawasan waktu. Pengawasan waktu atau manajemen waktu merupakan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, penggerak, dan pengawasan terhadap produktivitas waktu. Tujuannya adalah untuk memastikan jadwal kegiatan sesuai dengan rencana, ketepatan waktu, dan kualitas pekerjaan yang dihasilkan. Manajemen waktu penting untuk mengelola sumber daya waktu yang terbatas secara efisien dan efektif, serta untuk mencapai target dalam waktu yang ditetapkan. Hal ini melibatkan proses seperti penjadwalan, pengaturan prioritas, pengkoordinasian, dan pengendalian terhadap waktu pekerjaan. Yang keempat ada pengawasan anggaran. Pengawasan anggaran merujuk pada kegiatan melihat, memperhatikan, memonitor, memeriksa, menilai, dan melaporkan penggunaan anggaran yang dipilih untuk membiayai pelaksanaan rencana yang telah ditetapkan. Tujuan pengawasan anggaran adalah untuk mencegah pemborosan, penyelewengan, serta meningkatkan kepuasan masyarakat atas barang dan jasa yang dihasilkan. Pengawasan anggaran juga bertujuan untuk membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan organisasi.